الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا المكان، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling baik dan paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Antum mutimmuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Rawahu At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Yang artinya, kalian menjadi penyempurna 70 umat. Kalian adalah umat terbaik dan termulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kekhususan dan keistimewaan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad adalah bahwa Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang paling ringan dan paling mudah. Sebagai contoh, salat dari umat-umat terdahulu haruslah dilakukan di tempat tertentu yang khusus diperuntukkan sholat, walaupun tempat itu jauh dari rumah penduduk. Hal ini tentu sangat memberatkan dan menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi mereka. Akan tetapi penting untuk ditegaskan bahwa Allah tidak akan mewajibkan sesuatu yang tidak mampu mereka melakukan. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tempat dimanapun kita berada di muka bumi ini, asalkan tempat itu suci, dapat kita lakukan sholat di atasnya. Pada syariat nabi-nabi terdahulu, seseorang yang ingin berwudu lalu tidak menemukan air, maka sholatnya ditunda sampai ada air. Tidak ada syarat tayamum sebagai pengganti dari wudu dalam syariat Nabi Muhammad. Pada sebagian syariat terdahulu, jika seseorang melakukan maksiat di malam hari, maka maksiat yang ia lakukan itu tertulis di pintu rumahnya pada siang harinya. Berbeda dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kita yang berbuat maksiat, maka tidak akan ada tanda khusus pada dirinya atau rumahnya setelah kita berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian umat terdahulu, kadar zakat mal yang wajib mereka bayar adalah 25% dari harta yang mereka miliki. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad, kadar zakat yang diwajibkan kepada kita dari emas dan perak hanyalah 2,5%. Puasa dalam syariat kita, waktunya dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari.
Ini sangat ringan dibanding syariat puasa pada sebagian umat terdahulu yang berlangsung selama sehari semalam penuh tanpa makan dan minum. Sedangkan mengenai sholat, kita hanya diwajibkan melakukan 5 waktu dalam sehari semalam. Namun masing-masing berpahala 10. Pahala yang kita dapatkan dari 5 sholat itu adalah 50. Subhanallah. Allah tidak hanya menurunkan syariat yang ringan dan mudah kepada umat ini. Lebih dari itu, Allah juga mengaruniakan pahala yang berlimpah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Adapun wudu bukanlah kekhususan dari umat ini. Pada umat-umat terdahulu juga ada syariat wudu. Akan tetapi ghurrah dan tahjil tidaklah Allah anugerahkan kecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu ghurrah dan tahjil? Ghurrah dan tahjil adalah tanda khusus bagi umat Nabi Muhammad pada hari kiamat kelak pada wajahnya, tangan dan kaki mereka, yaitu cahaya pada bagian-bagian tersebut dikarenakan mereka melebihkan basuhan wudu pada bagian seputar wajah, bagian di atas siku-siku tangan dan bagian di atas mata kaki. Tanda itulah yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudu'i." Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW bahwa beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Siapa?" Beliau menjawab, "Muhammad." Kemudian beliau mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada siapapun sebelum engkau. Hadis riwayat Muslim. Di antara kekhususan umat Muhammad adalah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, akan tetapi kitalah golongan yang pertama kali masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal
والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر